di atas ya semua Bapak Ibu. Angkat tangannya semua dua-duanya dong. Angkat tangannya. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mari siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau kembali mendengarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.
patut bersyukur akan itu ya Tuhan, karena kasih setia masih berlimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, kami semua yang akan siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pembaharuan dari Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Karena mereka menerima firman Tuhan, mereka boleh memahami maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apakah masih ada ucapan syukur pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Menjelang di penghujung tahun 2023, kalau kita ingat di awal tahun banyak peneliti atau orang-orang people lah bilang bahwa tahun ini tahun penuh dengan kegelapan, ya kan ya? Tapi kalau sampai hari ini kita boleh ada menikmati berkat Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan tema Natal kita tahun ini adalah Kristus pengharapan bagi dunia, yang diambil dari Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Itu tema besar yang Majelis Daerah Jawa Timur mengambil tema itu. Dan pagi ini saya ingin mengambil subtema, yaitu saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini adalah sumber pengharapan dan tempat pengharapan kita. Sumber pengharapan dan tempat pengharapan kita. Dan mari kita buka hati bersama-sama supaya setiap firman yang saya sampaikan bisa saudara tangkap, bisa memberkati hidup saudara, dan menjadi modal untuk kita melangkah di tahun depan. Karena kita tahu hari-hari ini kayaknya pengharapan ini lagi pergi entah kemana, atau lagi keliling kali pengharapannya. Jadi banyak orang yang hilang pengharapan. Sedikit kesaksian, karena pelayanan Ibu Gembala salah satunya adalah di karya asing, dan banyak orang yang sedikit gangguan jiwa di situ. Kemudian dari kasus-kasus yang saya dengar kebanyakan kehilangan pengharapan, putus asa dan lain sebagainya. Dan saya harap pagi hari ini kita dibangkitkan kembali pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar untuk kita mendengar firman Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. 2, 3. Saul yang kuat yang telah dilakukan sampai ke belakang hadir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama. Terima kasih, silakan duduk. Alkitab yang baru, ayat Alkitab yang baru kita baca berkata bahwa pengharapan itu seperti saung. Saung itu jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Makanya next, saya kasih gambar jangkar di sini. Saung atau jangkar yang kuat. Dan kehidupan seseorang yang hilang pengharapan itu ibarat kapal yang tidak punya lagi jangkar. Kapal yang tidak punya jangkar yang kuat itu akan terombang-ambingkan oleh arus kehidupan dunia ini. Dan saya banyak melihat orang yang kehilangan pengharapannya sejak mereka kehilangan pasangan hidupnya. Ada banyak saya melihat. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapannya hanyut
di dalam kesedihannya. Ada banyak orang yang hanyut di dalam kegagalannya. Dan ada banyak orang yang hanyut di dalam kekecewaannya. Jadi istilah bahasa Indonesia itu adalah putus asa. Asa itu adalah harapan. Jadi putus asa, putus harapan. Dan orang yang putus asa adalah orang yang pengharapannya atau jangkarnya itu terputus daripadanya. Sehingga ketika jangkar itu terputus, kapal itu terseret, kehidupannya terseret, hanyut begitu jauh sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi berkata aku bisa kembali ke tempat tersebut, karena sudah putus pengharapannya. Nah, Alkitab berbicara adalah pengharapan saudara adalah jangkar yang aman, kuat, dan aman. Amin. Jangkar kita, dikatakan pengharapan kita adalah Tuhan. Tidak ada yang lain, adalah Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita, dan Tuhan adalah tempat di mana kita meletakkan pengharapan tersebut. Dikatakan di firman Tuhan tadi bahwa pengharapan kita, jangkar kita lakukan kebalik tabir. Tabir berbicara tentang Kristus disalibkan, pengorbanan Yesus di kayu salib yang akhirnya membuat tabir itu tersobek, sehingga saudara dan saya bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan di balik ruang Maha Kudus itu kita tambahkan pengharapan kita. Kalau kita menaruh pengharapan kita di manusia, kita akan kecewa. Banyak orang kecewa karena mereka menaruh pengharapan mereka di manusia. Tentu Bapak Ibu banyak pengalaman. Kalau kita taruh pengharapan kita di dalam uang, materi, kita akan kecewa. Ada kisah dalam Perjanjian Baru yang bilang, aku sudah punya banyak, sekarang bersenang-senanglah, tenanglah, istirahatlah. Dia menaruh pengharapannya di materi, tapi saat Tuhan panggil saat itu juga, buat apa akhirnya materi itu? Kita harus tahu bahwa pengharapan adalah obat penenang yang paling ampuh, yang bisa meredukan badai dan jiwa. Ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, itu obat penenang yang paling ampuh, yang bisa meredukan badai dalam jiwa. Kalau pengharapan kita di dalam manusia, di dalam uang, di dalam materi, maka pengharapan itu tidak akan kokoh, dan akhirnya saudara akan kecewa, dan kita akan banyak kecewa. Tuhan adalah sumber pengharapan itu. Tuhan adalah tempat di mana saudara menaruh pengharapan itu. Amin. Tuhan adalah sumber, dan Tuhan adalah di mana kita meletakkan pengharapan. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang pengharapan. Kenapa? Karena tanpa pengharapan kita akan dihancurkan oleh arus dunia ini. Kita buka di dalam Roma 5 ayat 1 sampai ke 5. Tapi saya hanya baca dulu ayat 1 dan 2. Nanti Bapak Ibu bisa kasih tanda di Alkitab, nanti kita akan kembali lagi ke Roma 5 ini. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita akan berdiri dan kita berbangga dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, di situ ada beberapa kata-kata yang saya garis kuning, itu akan menjadi perhatian buat kita. Dikatakan bahwa Alkitab berkata bahwa selain Tuhan sumber pengharapan saudara, kasih karunia juga adalah merupakan sumber pengharapan kita. Dikatakan karena iman kita dibenarkan. Dan di ayat 2, dan oleh Dia kita juga beroleh, oleh Yesus, oleh Tuhan kita boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia.
kita beroleh jalan masuk. Katakan sama-sama, jalan masuk. Kita beroleh jalan masuk, dan Kristus itu jalan masuknya. Oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan yang mengorbankan dirinya buat saudara dan saya, Yesus Kristuslah menjadi jalan masuk saudara buat kasih karunia. Itu kata Alkitab yang baru kita baca. Karena Yesuslah kita bisa masuk ke dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita bisa berdiri, kita bisa bermegah di dalam pengharapan. Selain saudara mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan, selain saudara menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan juga sumber pengharapan saudara. Kasih karunia Tuhan juga sumber pengharapan saudara. Kita tentu ingat kisah tentang wanita sakit pendarahan yang menghabiskan semua hartanya untuk berobat. Alkitab mencatat bahwa bukannya ia tambah sembuh, tetapi tambah buruk keadaannya. Dan itu yang membuat si wanita ini kehilangan pengharapan. Tetapi Alkitab berkata bahwa ada orang yang bercerita tentang Yesus kepadanya, dan kemudian pengharapan wanita ini bangkit. Dan kemudian dia mengambil langkah untuk bergerak. Walaupun secara manusia harusnya tidak punya pengharapan, tapi dia mengambil langkah dan berkata, asal jamah saja jubahnya aku bisa sembuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pengharapanlah itu yang menggerakkan kita. Kalau wanita yang sakit ini tidak punya pengharapan, dia tidak akan bergerak. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, pengharapannya timbul. Pengharapannya yang membuat dia bergerak dan ingin menjamah jubah Yesus. Pengharapanlah yang membuat kita bergerak. Tanpa pengharapan kita tidak akan bergerak. Dan firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti orang bisa punya iman tetapi tidak berbuat apa-apa. Ya, setuju? Setuju ya kita ya? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti ada orang yang punya iman tapi tidak bisa berbuat apa, tidak berbuat apa-apa. Saya coba kasih gambaran, ibaratnya iman itu voucher. Gambaran supaya kita bisa menangkap. Iman itu ibaratnya kita dapat voucher sepeda motor. Cuma voucher sepeda motor. Voucher ini belum bisa kita dudukin motornya, karena itu masih voucher. Setuju ya? Karena masih voucher, kita dapat voucher sepeda motor. Nah, iman adalah dasar daripada apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Sama seperti ketika kita terima voucher motor, kita cerita kemana-mana ke teman-teman kita. Gue udah terima motor ini, gue terima motor ini. Cuma motornya belum bisa jalan karena masih voucher, masih kertas. Artinya, saudara perlu melangkah, perlu mengeluarkan iman agar voucher tersebut bisa menjadi motor. Artinya saudara harus ke dealer motor tersebut, melangkah, dan pengharapan inilah yang membuat kita melangkah menukarkan voucher tersebut menjadi motor. Dapat di sini maksud saya. Itulah pengharapan. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan saya temukan punya iman, tapi mereka menyerah di tengah jalan. Karena apa? Jalanan macet menuju ke dealer. Ada lampu lalu lintas merah yang mati. Ada begitu banyak polisi. Akhirnya saya nggak sampai deh.
Saya nggak bisa sampai ke tingkat tersebut. Saya tidak bisa menukarkan voucher tersebut. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan pengharapanlah itu yang menggerakkan kita sehingga kita memilih kasih karunia Allah tersebut. Kisah orang yang sakit umur 38 tahun di kolam Bethesda. Dia percaya, dia punya iman kalau dia akan menjadi orang pertama, bakal masuk sembuh. Tapi masalahnya orang tersebut tidak pernah dan terlalu kecewa, akibatnya putus asa dan patah semangat sampai akhirnya Yesus datang. Dan dia perlu kasih karunia Tuhan ketika dia melangkah, berjalanlah dan dia menjadi sembuh. Itu kasih karunia yang menggerakkan pengharapannya untuk dia melangkah. Orang yang pengharapannya di dalam Tuhan, orang yang sumber pengharapannya dari Tuhan, harusnya orang itu tidak pernah menyerah dan tidak gampang putus asa. Amin. Amin. Orang yang pengharapannya di dalam Tuhan, orang yang sumber pengharapannya dari Tuhan, harusnya orang itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Artinya orang yang memilih untuk berputus asa, berpatah semangat, orang yang tidak punya pengharapan. Mungkin pengharapannya tidak ditambahkan di dalam Tuhan, pengharapannya ada di dalam uang, pengharapannya ada di luar. Ingat, yang membuat terus kita bisa bergerak itu karena pengharapan kita di dalam Tuhan. Pengharapanlah yang akan terus menggerakkan kehidupan kita. Kalau hidup kita sudah tidak bergerak, saudara mesti cek kehidupan saudara. Kemungkinan besar kita sudah hilang pengharapan, seperti kapal yang kehilangan jangkarnya. Kita buka lagi dalam sebuah kisah, di dalam kisah Gideon, di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Saya hanya ambil beberapa ayat. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini adalah panggilan Tuhan kepada Gideon untuk menolong bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menghadapi dan berperang melawan bangsa Midian. Saya ada kasih sebuah tabel di situ. Nah, saya jelaskan. Dan yang perlu saudara tahu adalah bangsa Midian adalah bangsa dengan pasukan berperang yang paling canggih saat itu. Sementara bangsa Israel pasukannya jumlahnya lebih kecil dan peralatannya sangat sederhana dan kampungan. Bahkan bangsa Israel jumlahnya, kalau saya catat di situ, 32.000. Bangsa Midian saat ini banyak, wah kaget saya, di atas 300.000. Saya harap konsentrasi kita tidak terbuyarkan karena letusan-letusan ini ya. Jadi saya bikin perbandingan. Bangsa Israel saat itu tentaranya 32.000 dan orang Midian di atas 300.000. Nah, kemudian saya ceritakan kisahnya begini. Kemudian Tuhan bilang kepada Gideon, ke 32.000 pasukan bangsa Israel ini ada masalah. Karena
sebagian dari 32.000 ini penuh dengan rasa takut. Tuhan bilang kepada Gideon, barang siapa yang takut, pulang. Ada di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Barang siapa takut, pulang. Tuhan bilang kepada Gideon. Akhirnya saya kurangin. Di situ ada minus 22.000. 22.000 pulang. Tinggal 9.700. Bayangin saudara, 9.700 10.000 banding 300.000. Akhirnya kemudian Tuhan bilang lagi ke 10.000 ini, difilter lagi. Takut. Tahukah saudara, sama dengan ketakutan, pengharapan bisa mengular. Dan sama dengan pengharapan, ketakutan pun bisa mengular. Artinya Tuhan bilang masih kebanyakan yang 10.000. Kalau nanti menang, malah nanti banggain diri. Tuhan bilang suruh pasukan Israel ini, ada ibu handoko di depan kekunci. Saya harap kita tidak terbiarkan konsentrasi kita. Akhirnya dari 10.000 ini Tuhan bilang suruh ke pinggir sungai untuk minum. Nah, 9.700 minumnya dengan kepala sampai menyentuh ke sungai tersebut. Yang 300 orang pakai tangan. Nah, Tuhan bilang 300 ini yang akan saya pakai untuk melawan bangsa Midian. Bayangin saudara, tabel yang tadi 300 orang lawan 300.000. Artinya kita benar-benar perlu kasih karunia Tuhan untuk kita punya pengharapan. Amin. Kita benar-benar perlu kasih karunia Tuhan. 300 orang lawan 300.000. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan mereka 300 orang ini dibagi 3 kelompok. Dan pasukan ini dikatakan bahwa disuruh bawa trompet, gayung, dan di dalamnya ada suruh. Gak masuk akal. Sebenarnya cerita ini secara manusia tidak masuk akal. Tetapi oleh sebab itu saya bilang perlu kasih karunia Tuhan supaya kita bisa memperoleh pengharapan. Dan ceritanya ujungnya sih menang, bangsa Israel menang. Dan ceritanya bagaimana kemenangannya? Jadi ceritanya adalah ketika Gideon dan pasukan yang maju dikatakan adalah salah seorang dari pasukan musuh, orang Midian ini mimpi. Mimpinya aneh, saudara. Ada roti sandwich, saya bilang sandwich ya. Ada roti berlinding dari gunung nabrak kemah pasukan Midian. Dan yang membuat kemah tersebut hancur. Roti berlindung dari gunung nabrak pasukan orang Midian. Dan roti tersebut oleh pasukan Midian ini dilambangkan oleh Gideon si panglima tentara. Dan akhirnya tentara Midian ini dia cerita kemana-mana mimpinya ini. Ceritanya tersebar di Facebook, di Instagram, di Twitter, di grup-grup chat, di semua sosial media. Dan itu yang membuat ketakutan bangsa Midian ini. Dan ketika mereka datang dengan hanya membawa trompet, sangkakala, gayung, dan di dalamnya ada suruh, berteriak, meniupkan, orang tentara-tentara Midian ini hancur berantakan saling membunuh. Dengan begitulah 300 orang mengalahkan 300.000.
Apa pesan dari cerita ini? Ketakutan bisa menjalar. Ketakutan bisa menjalar, tetapi di waktu yang sama pengharapan bisa menular. Amin. Dengan siapa kita bergaul, dari siapa kita mendengar berita, itu menentukan hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menjadi sumber pengharapan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak gampang menyerah. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Amin. Karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan. Ini pesan yang ingin saya sampaikan, firman Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan adalah tempat dan sumber pengharapan, Tuhan ingin tahu bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara adalah sumber dan tempat pengharapan bagi banyak orang. Kita menjadi duta-duta pengharapannya Kristus. Amin. Kalau kita menempatkan pengharapan kita kepada Tuhan, artinya kita menjadi pengharapan buat dunia ini, karena Kristus di dalam kita. Amin. Dan kita akan menjadi duta-duta pengharapan. Satu kisah lagi di dalam 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Coba lihatlah, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada kekuburan bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Dikatakan di Alkitab bahwa Yeriko adalah kota yang sangat strategis, sangat besar potensinya di ayat 1. Tetapi karena kualitas airnya buruk, maka keguguranlah bagi di situ. Saudara, walaupun potensinya besar, tapi kalau tidak ada produktivitas, ada kematian di situ, maka tidak ada lagi pengharapan di kota itu. Maka akan banyak orang meninggalkan kota itu, karena tidak ada sesuatu pun yang baik yang bisa lahir di kota tersebut. Bapak Ibu Saudara, bila suatu negeri yang kehilangan pengharapannya, suatu bangsa yang kehilangan pengharapan, walaupun masih bernafas, sesungguhnya kematian sudah ada di depannya. Begitu berkuasanya pengharapan ini. Walaupun banyak orang, walaupun masih hidup, tapi kehilangan pengharapannya, sebenarnya dia mati dalam kehidupan. Dikatakan di firman Tuhan bahwa kematian bayi ada di kota itu. Dan setelah diberitahukan kepada Nabi Elisa, Elisa meminta garam. Dan lihat, kita baca, Elisa meminta garam di pinggan yang baru. Dia khawatir di tempat yang lama garamnya nanti itu akan menjadi tawar. Elisa mengambil garam tersebut, dia pergi ke sumber mata air, dia taburkan di situ sambil berkata, "Dengan ini aku sembuhkan air kota ini." Sejak hari itu kehidupan mulai mengalir masuk ke kota itu.
Sejak itu kota Yeriko disehatkan kembali. Bapak Ibu Saudara adalah darah tersebut. Amin. Bapak Ibu Saudara adalah darah tersebut. Garam yang baru, generasi yang baru yang sedang Tuhan ambil ke sumber mata air kehidupan bangsa kita. Generasi di mana Tuhan ingin tempatkan kita. Tuhan sedang ambil Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang taburkan Bapak Ibu Saudara dengan berkata, dengan ini aku sehatkan air kehidupan generasi. Inilah yang saya maksud. Bapak Ibu Saudara menjadi duta pengharapannya Yesus. Duta pengharapannya Kristus. Kristus pengharapan dunia, dan Kristus ada di dalam kuripan. Tuhan sedang ambil kita. Tuhan sedang taburkan kita, menempatkan kita dimanapun kita pergi. Nah, pengharapan yang kita rasa Tuhan ingin bawa kita pergi adalah pengharapan yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Kalau selama ini saudara datang dengan pengharapan hanya ingin punya mobil lebih besar, ingin punya gaji lebih besar, ingin masa depan lebih cerah, saya kira terlalu mahal pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi seperti yang saya bilang, saya katakan, apa yang firman Tuhan bagikan hari ini itu bukan bagi orang yang hidupnya nyaman saja. Itu apa yang firman Tuhan bagikan hari ini itu tidak bisa ditanggung oleh 22.000 pasukan tentara Israel yang takut. Apa yang firman Tuhan bagikan hari ini itu tidak bisa ditanggung oleh 9.700 yang sedang minum dengan muka sampai air. Mukanya sampai ke air. Saya mengibaratkan dalam analogi saya, ketika dia minum muka sampai ke air, dia lupa akan keadaan sekitar. Dia begitu egois sehingga dia minum sampai mukanya masuk ke air. Tetapi orang yang ke-300 itu, dia tahu dia ada kebutuhan, tetapi dia masih berwaspada. Dia masih melihat kiri kanan sekelilingnya. Dalam analogi saya, dan saya yakin 300 tentara Israel saat itu ada di depan saya saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang 300 itu, yang sanggup mengalahkan 300.000 perkara-perkara dunia apapun. Amin. Karena apa? Kan Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Karena Tuhanlah yang menjadi tempat di mana kita menaruh jangkar kehidupan kita. Dan inilah modal kita ketika kita akan masuk ke tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, dan kita terus bergerak karena Tuhan semua. Bisa mengerti firman Tuhan ini? Puji Tuhan. Kita buka, kita lanjutkan lagi dari Roma 5. Kita lanjut maju ke Roma 5 ayat yang ketiga. Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Mampukah kita berkata amin? Mampukah kita berkata amin? Kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Mampukah kita berpegang dalam kesengsaraan? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa kesengsaraan, problema, masalah itu menimbulkan atau melahirkan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa Inggrisnya kegigihan. Dan ketekunan itu akan membangun, menimbulkan tahan uji. Kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa Inggrisnya, tahan uji itu build your character, membangun karakter Bapak Ibu Saudara. Artinya kita mempunyai karakter yang tidak takut sengsara. Kita punya karakter yang tidak pernah menyerah. Karena anugerah Tuhan, karena pengharapannya, karena pengharapan kita di dalam Tuhan, sehingga kita punya karakter yang kuat. Orang-orang yang tidak pernah menyerah, orang-orang yang punya pengharapan. Inilah firman Tuhan. Inilah anak-anak Tuhan. Inilah anak-anak yang percaya, yang mengaku dirinya adalah anak Yesus Kristus. Kita harus bisa menjadi duta-duta pengharapan buat bangsa ini, buat dunia ini. Satu ayat lagi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Sepertinya paradoks sekali ya, bertentangan sekali. Tetapi kita menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Haleluya. Menderita akan kebenaran, kita akan berbahagia. Haleluya. Wah, kayaknya ini udah bukan bagian dari yang 300 lagi nih kayaknya. Ada haleluya. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang. Memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Inilah yang saya maksud tadi. Kita menjadi duta-duta pengharapannya dunia. Karena apa? Karena dunia meminta pertanggungjawaban kita. Karena apa? Karena kita punya pengharapan kita di dalam Yesus. Sehingga dunia bisa melihat, wow, orang Kristen kayak begitu. Anak Tuhan ternyata pengharapannya luar biasa. Anak Tuhan ternyata tidak pernah menyerah. Anak Tuhan ternyata kuat dan kokoh. Karena ada Tuhan, ada Yesus di dalam. Dan kita mempertanggungjawabkan itu, supaya dunia bisa melihat bahwa kita adalah duta-dutanya Kristus. Kita adalah pembawa pengharapan itu. Amin. Kita adalah pembawa pengharapan itu. Dan inilah yang menjadi pesan Natal kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah duta-duta pengharapan Kristus. Satu ayat terakhir, Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Menemui kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagaimana kita perlu Roh Kudus kalau kita sendiri jarang
berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sendiri tidak menempatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita? Semuanya dari diri kita. Kalau kita menjadi buta-buta pengharapannya Kristus buat dunia, artinya kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita, supaya limpah, sehingga dunia bisa melihat anak-anak Tuhan, anak-anak yang punya pengharapan. Inilah yang menjadi modal kita. Menghadapi tahun 2024, orang-orang yang mau bergerak, orang-orang yang punya pengharapan. Ingat, orang-orang yang punya pengharapan adalah orang-orang yang terus bergerak. Orang-orang yang punya iman dan pengharapan adalah orang-orang yang terus bergerak sampai nanti Yesus datang kedua kalinya, menyempurnakan iman pengharapan kita. Haleluya. Inilah yang menjadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada Bapak Ibu Saudara, menjadi kekuatan buat kita, menjadi modal buat kita, supaya melangkah di tahun 2024 kita tidak lagi berharap kepada manusia, kita tidak lagi berharap kepada anak, kita tidak lagi berharap kepada materi, tapi pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ada 300 orang di sini. Haleluya. Haleluya. Inilah tentara-tentara Israel yang 300.000 yang mengalahkan 300.000 tentara orang Midian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, memain musik. Saya undang kita nyanyikan sebuah lagu, Harapanku di Dalammu. Harapanku di dalam kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam kasih-Mu,
Dia hadir pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus kembali lagi menatap pengharapanmu kepada Yesus. Jangan bergeser dari pengharapan kemarin. Izinkan Roh Kudus menghidupkan kembali firman yang menjadi pengharapan kita. Oh Tuhan, oh Yesus, Engkau melihat pembaruan ini. Berkaryalah Engkau, Roh Kudus. Hidupkan lagi firman-Mu. Jangan biarkan mereka lemah. Jangan biarkan ada yang mundur karena tidak punya pengalaman. Ada Dia yang sedang melihat hatimu pagi ini. Ada Roh Kudus yang selalu ada di sampingmu, yang tidak meninggalkanmu. Pegang tangan Roh Kudus. Dia mau hidupkan firman yang membawa kita untuk tetap berpengharapan kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau di sampingmu ada suami, ada istri, ada anak-anak, pegang mereka. Kau boleh bergandeng tangan. Kalau keluarga, kau boleh memeluk keluargamu. Sebagai ibu, engkau boleh pegang anak-anakmu. Engkau yang datang tidak membawa keluarga, tidak bersama dengan keluarga. Taruh tangan, kedua tanganmu di dadamu. Izinkan Dia bekerja dalam hidup pribadi dan keluarga. Haleluya. 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 Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Biarkan Dia yang saat ini tetap dalam dirimu, dalam keluargamu. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Bapa di dalam sorga, Kau sedang memperhatikan umat pagi ini. Mereka yang secara pribadi, di samping mereka tidak ada siapa, tidak ada anggota keluarga, tapi Engkau ada bersama mereka. Kau peluk mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan pengharapan mereka kepadamu. Tidak pernah sendiri, Kau bersama mereka. Ada keluarga-keluarga, mereka bersama dengan suami, istri, anak-anak, atau hanya bersama orang tua dengan anak, ibu dan anak, atau ayah dengan anak. Tuhan,
untuk tidak kehilangan pengharapan kepada-Mu. Ada ujian, ada kesengsaraan, ada penderitaan, tapi di sana ada sukacita Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami untuk dapat melewati semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk firman-Mu, untuk jamaah, untuk setiap kemurahan, baik dalam pribadi kami, baik dalam keluarga kami. Kami terima firman dengan bersyukur kepada-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pakailah lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membagikan firman bagi kami semua. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menaikkan pujian kami satu dulu. Selama sepekan, sebentar jam 9.30 kita akan merayakan perayaan Natal untuk sekolah minggu, anak sekolah minggu. Kemudian di hari Jumat tanggal 22 Desember jam 6 sore ada doa puasa dan tutup puasa panitia PHB dan semua pengisi acara. Kemudian kita ketemu lagi di hari Minggu tanggal 24 Desember jam 4:30 kita akan melakukan perayaan malam Natal di gereja, dan di hari Senin tanggal 25 Desember jam 8 pagi kita akan melakukan ibadah perayaan Natal, dan kita ketemu di ibadah tutup tahun dan awal tahun di hari Minggu tanggal 31 Desember jam 9 malam. Berikut
kita selalu sebutkan yang bisa saya sampaikan. Ya, ada tambahan nanti akan disampaikan oleh Ibu Bunda. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan, ternyata sudah disampaikan oleh Kak Mesa bahwa sepanjang minggu ini akan ada kegiatan Natal dari gereja kita, dan kita sebagai yang mana kami setuju di PHB bahwa Natal kali ini memang internal gereja buat jemaat Tuhan beserta dengan keluarga-keluarga yang ada. Maksudnya jemaat mengundang keluarga, kita tidak mengundang yang lain-lain, tapi hanya untuk internal kita supaya semuanya bisa memberikan kekuatan, saling menghibur, saling menguatkan di antara kita sesama jemaat Tuhan. Inilah yang menjadi Natal tahun ini, dan diingatkan kembali bahwa jam 4:30 sore minggu depan, bukan jam 8 ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa 4:30 sore kita akan merayakan perayaan Natal di tempat ini, dan puji Tuhan semua dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, dan pasti Tuhan limpahkan. Amin. Itu yang menjadi iman pengharapan kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu Saudara masih ingin memberi berkat. Puji Tuhan, kami dari panitia hari besar amat sangat terbuka setiap pemberian berkat buat Bapak Ibu Saudara untuk melangsungkan acara kegiatan Natal dan Tahun Baru di sepanjang minggu ini. Ini aja dari saya sebagai Ketua PHB. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saya pikir ada tambahan apa lagi, karena kemarin Pak Boy ada pertemuan dengan kepolisian dan lain. Saya pikir itu yang akan disampaikan, ternyata lain. Yang pasti ada, kita tetap ikutin aturannya apa yang, jangan melakukan hal-hal yang lain, hal-hal yang mengganggu ya. Bapak Ibu, saya hanya ingin memberikan satu kepada panitia dan semua pengisi acara. Di hari Jumat ada doa puasa, dan saya berharap jemaat pun melakukannya sekalipun tidak bisa hadir di sore. Di hari Kamis kita tidak ada doa Kamis, kami jadikan satu di hari Jumat untuk melakukan doa untuk puasa bersama seluruh panitia dan pengisi acara. Dan Bapak Ibu terus dukung dalam doa supaya acara kita bukan dalam merayakan perayaan yang biasa, tapi merupakan sesuatu yang luar biasa karena Tuhan ya. Jadi itu yang menjadi tujuan kita, bukan rame-rame, wah ngapain ini. Apalagi Bapak Ibu sudah lihat sudah ada perubahan ini, baru mulai naik nih ya. Suasana Natalnya mulai agak berbeda. Pada puncaknya seksi bagian dekorasi mulai tambah lagi ramainya. Jadi Bapak Ibu tetap dukung dalam doa untuk semuanya. Dan saudara yang mau membawa keluarga ya, jadi kita tidak undang keluarga, sebab kalau hanya kita aja ini sudah penuh. Jadi kalau kita undang lagi saudara yang di luar, mereka yang di dalam, kita tidak ada apa-apa ya. Tapi berharap semua jemaat dan keluarga kita, orang-orang dekat kita mau terima Natal itu. Amin. Amin. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bisa datang yang kita tidak kenal, karena media kita pakai, ada pengumuman di sana. Kalau mereka mau datang, jangan diusir Bapak Ibu ya, dipersilakan mereka masuk. Dan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal,
mereka ketika sudah penuh, saudara boleh memberikan ruang buat mereka yang baru mau datang dalam ibadah Natal. Kita sempit-sempitan gak apa-apa ya, jumlah. Tapi tetap mulai menjaga prokes tetap ya, sebab ada informasi yang terus bertambah, ada lagi hal-hal yang baru muncul, akhirnya membuat lagi jarak-jarak. Tapi Tuhan tolong supaya dalam Natal kita tetap menikmati Tuhan. Puji Tuhan. Oke, itu saja. Dan untuk sekolah minggu Bapak Ibu, kami berharap orang tua untuk tetap tinggal sampai acara sekolah minggu selesai. Tapi Bapak Ibu yang mau melihat oma, opa ingin menyaksikan ibadah Natal sekolah minggu, dipersilakan ya. Kalau ingin boleh nggak boleh, tapi tidak boleh ikut duduk sama-sama anak-anak, boleh di belakang aja ya. Nanti beda. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Dan mari kita akan akhiri kebaktian kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Glory, glory, haleluya. Dan pujian. Glory, glory, haleluya. dibawa di dalam rumah Tuhan. Secara khusus mereka yang sudah mengembalikan diri Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, kami berdoa apapun pekerjaan, usaha, mata pencarian umatmu yang mereka sudah lakukan kepadamu, mengembalikan diri Tuhan. Diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah setiap apa yang mereka lakukan yang berkenan diberkati Tuhan. Terima kasih. Dan setiap bentuk persembahan yang sudah dibawa
dibawa oleh umat-Mu. Tuhan, persembahan untuk kami gunakan dalam Natal kami. Tuhan memberkati mereka yang di luar sana juga yang sudah menjadi saluran berkat, memberikan persembahan Natal kepada pelayanan di tempat ini. Siapapun mereka Tuhan, Engkau kenal mereka, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati dalam setiap kerja usaha pendidikan umat-Mu di tempat ini. Setiap apa yang mereka lakukan, Tuhan memperhatikannya, dan Engkau yang akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam pekerjaan rumah tangga mereka semua. Terima kasih setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan juga memberkati, pakai mereka baik dalam Joshua Generation, Bani Asa. Tuhan pakai mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan setiap perayaan Natal yang akan kami lewati. Sebentar dalam perayaan Natal sekolah minggu, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau hadir dan Engkau yang akan memperkenalkan diri-Mu lagi di setiap anak-anak sekolah minggu tentang belajar mengerti tentang Natal itu. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Pakai mereka Tuhan, apa yang mereka lakukan, biarlah Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan dalam doa puasa yang akan kami lewati pada hari Jumat nanti Tuhan. Baik seluruh jemaat, baik mereka yang terlibat sebagai panitia, sebagai pengisi acara, Tuhan Engkau memberkati. Tuhan hadir di dalam puasa umat-Mu. Tuhan hadir dalam doa kami ketika kami tutup puasa bersama. Engkau hadir di sana. Terima kasih Tuhan, di ibadah Natal tanggal 24, 25 sampai ibadah tahun baru, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Dan sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehatkan kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah minggu untuk dapat merayakan Natal dengan keluarga kami, dengan keluarga besar jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dengan pengucapan syukur kami pulang dan kami bawa segala berkat kemurahan-Mu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghibur dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaan-Nya menjemput kita anak-anak-Nya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.